Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Bolehkah saya melihat tangan-tangan yang sepanjang minggu ini mengalami pertolongan kasih setia Tuhan yang dahsyat. Lambaikan tangan saudara bersama-sama dengan saya. Puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu artinya anugerah Tuhan masih tercurah dan kesempatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, untuk kita mau membuka ibadah kita hari ini dengan doa syafaat kepada Tuhan. Ora basyandara labatakara labasyakatakara labat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih dalam waktu sepekan ini Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami semua dengan segala kesehatan, kekuatan, dan memberkati seluruh di keluarga kami Tuhan. Itu karena kebaikan anugerah-Mu, di mana kami masih bisa Tuhan Yesus beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya buat hari ini Tuhan mengurapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Anggur yang baru tercurah buat kami, Engkau mau pembarui, Kau beri kekuatan buat kami Tuhan. Setiap hamba-Mu dan Engkau Tuhan, dan WL Singer, imam-imam pemusik-Mu ya Bapak, kami sangat percaya hadirat-Mu, kuasa kemuliaan-Mu hadir bersama-sama kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau ya Bapak. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Albert ya Tuhan, yang percaya Engkau yang menyingkapkan sesuatu firman-Mu Tuhan Yesus. Kau menyingkapkan Tuhan dengan pewahyuan Tuhan ilahi-Mu Tuhan Yesus. Boleh Engkau yang menaburkan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan Kau menabur setiap kami Tuhan. Ada suatu kuasa mujizat, ada suatu kelepasan, ada suatu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, diubahkan Tuhan, sehingga kami, hidup kami Tuhan bertobat di hadapan-Mu Tuhan, dan mengena di dalam firman-Mu ya Bapak, sehingga kami Tuhan mendapatkan sorak-sorai berkat sukacita yang Kau berikan oleh firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati buat Pastor Albert ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami Tuhan. Kami percaya Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk Pastor Niko Tuhan Yesus. Kau beri kepekaan, pertajam rohnya Tuhan Yesus. Setiap visi misi lebih lagi Tuhan, boleh menangkap pesan-pesannya dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai lebih Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan Yesus, sebagai messenger-Mu Tuhan, sebagai api Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus. Biarlah karya Roh Kudus-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan boleh mengerti maksud dan tujuan api Pentakosta tercurah buat kami semua, buat gereja-Mu maupun buat ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Boleh mengenal api Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus, ada lawatan Allah terjadi ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan kedua wakil kami Tuhan, untuk Pastor Niko Tuhan Yesus di Gebeli sudah sudut Tuhan. Dia percaya Engkau yang akan berkekuatan, Engkau yang selalu menopang hamba-Mu buat Pastor Niko Tuhan. Biarlah keunitian, satu kasih, satu visi, satu misi Tuhan Yesus, Kau ikat dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus, sehingga penuaian beribu-ribu laksa terjadi, berjuta-juta terjadi dengan penuaian kami Tuhan Yesus. Boleh tergenapi Tuhan dengan visi kami Tuhan di GBI Gatus Bro Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak yang berdoa buat Pastor Weliar beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan akan memakai hamba-Mu Tuhan. Engkau akan berkati dengan kekuatan Tuhan Yesus. Biarlah visi misi yang Kau berikan Tuhan di Cikampek Tuhan, 10.000 jiwa pasti tergenapi Tuhan Yesus. Sehingga bagi melihat pembawahan cabang-cabang di bawah Cikampek Tuhan akan menuai di dalam Kau Tuhan. Lawatan terjadi Tuhan, api Pentakosta terjadi Tuhan di seluruh cabang-cabangnya Bapak, sehingga akan memenuhi target 30 cabang atas pengembangan Cikampek. Cikampek diberkati oleh Tuhan seluruh pengerja-pengerja ya Bapak. Terima kasih Bapak, yang berdoa juga Tuhan untuk gembala kami kasihi Tuhan, Bapak Pastor Heki beserta Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Pakai lagi dahsyat lagi Tuhan, Kau beri kekuatan, kemampuan sebagai leadership kami Tuhan, untuk di dalam pengembangan GBI Pademangan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya visi kami juga Tuhan boleh tergenapi untuk 5.000 jiwa Tuhan Yesus, sehingga di dalam penuaian Tuhan api Pentakosta akan melawat seluruh yang ada di GBI Pademangan ya Bapak, domisili seluruh kecamatan, seluruh di ada di Gunung Sari maupun Sunter maupun Pademangan Barat Timur, dilawat oleh Tuhan oleh api Pentakosta yang ketiga itu. Boleh melihat Tuhan Yesus, Kamu
kemurahan-Mu Tuhan Yesus yang akan membawa jiwa-jiwa datang ke gereja di umat-Mu Bapak. Kami percaya penuaian kami Tuhan terjadi per 50 per month Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa Kau akan hadirkan Tuhan di dalam ibadah kami. Kau akan memberkati berlimpah-limpah ya pada mangan Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan gembala kami dan segala pekerjaan, segala usaha, rumah tangga, seluruh setiap anak-anak yang bekerja. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai seluruh aspek keluarga ya Bapak, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat negeri kami cintai, buat bangsa kami. Kami percaya biarlah Kau menuntun bangsa kami Tuhan Yesus dengan tiang-tiang api, dengan awan Tuhan, untuk menuju Tuhan bangsa kami, menuju kesuksesan Tuhan, untuk menuju era Tuhan Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia unggul Tuhan Yesus, untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami hanya belas kasih-Mu turun Tuhan untuk negeri kami cintai ya Bapak, sehingga akan mengalami terobosan, akan mengalami Tuhan Yesus lawatan penuai terjadi setiap di bangsa kami ya Bapak, sehingga bangsa kami Tuhan Yesus mengalami pemulihan terjadi ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau curahkan kuasa otoritas-Mu Tuhan Yesus, hikmat yang takut akan Allah Tuhan Yesus, hikmat yang berintegritas atas kepemimpinan kami Tuhan Yesus, atas presiden kami Tuhan Yesus, Prabowo Gibran Tuhan, menteri-menteri kami Tuhan, seluruh Tuhan gubernur, DPR, seluruh pejabat-pejabat ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Kau menanamkan hatinya Tuhan Yesus, sehingga sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami ya Bapak, sehingga apa yang dilakukan dia menjalankan roda pemerintahan ya Bapak, yang takut akan Kau Tuhan. Kami sangat percaya Engkau hadir untuk di bangsa kami. Bangsa kami ada pemulihan, ada restorasi, ada transformasi, ada kemakmuran buat negeri kami. Kami cintai buat bangsa kami ya Bapak. Kami percaya biarlah Tuhan menuntun negeri kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan buat bangsa umat kesayangan-Mu, buat Israel Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan meluputkan, Kau akan menjagai, Kau akan melindungi bangsa umat kesayangan-Mu ya Bapak. Biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan Yesus dalam keadaan susah, suka, duka Tuhan Yesus. Di awal di timur tengah ya Bapak, bangsa Israel Tuhan Yesus mengalami peperangan, mengalami segala sesuatu ya Bapak, dengan politik ya Bapak. Biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan. Hanya satu kemenangan Tuhan Yesus, Engkau hadir di bangsa umat kesayangan-Mu ya Bapak, sehingga bangsa Israel Tuhan Yesus boleh digenapi dan akan mengenal nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapak. Diberkatilah bangsa umat kesayangan-Mu. Inilah kami semua setiap umat-Mu boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan bangun tahta yang kudus. Kami akan bawa hati dan pikiran kami Tuhan terfokus kepada Engkau Tuhan, mempersembahkan yang terbaik Tuhan Yesus untuk bawa kepada syukur di hadapan-Mu Tuhan. Layaki kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sucikan kami dan hati pikiran kami, sehingga kami bawa kepada syukur di Tuhan dengan tulus. Engkau berkenan, Engkau hadir bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan dengan ketulusan hati kami, membawa doa, pujian dan penyembahan kami hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku,
Engkau yang terlebih rindu memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, bahkan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sebab Engkau yang terlebih rindu Tuhan. Dunia melihat bahwa Engkau bekerja dahsyat dalam hidup kami. Kami menjadi umat-Mu yang memberi dampak bagi lingkungan kami. Dan setiap orang akan melihat bahwa Tuhan berkarya nyata di hidup kami. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Pademangan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama teriakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang maha besar. Saya percaya sorak-sorak umat pemenang pasti bisa lebih dahsyat lagi. Sebab kita punya Tuhan yang maha besar, Tuhan Allah yang dahsyat. Kami mau bernyanyi di hadirat-Mu Bapa, bersukacita karena Engkau dahsyat. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan Raja Maha
Tidak ada yang lebih menguatkan kami Tuhan selain dengan firman-Mu. Seringkali kami terjatuh, seringkali kami merasa kering, seringkali kami merasa tidak ada pengharapan. Tapi begitu kami tahu Engkau yang tidak pernah lelah dengan hidup kami, Engkau yang tidak pernah bosan berperkara dengan kami, dan firman-Mu yang akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kami, itu yang menguatkan kami Tuhan. Gak ada yang lain, gak ada satu pribadi pun yang sanggup angkat kami selain Engkau Bapa kami, Yesus Tuhan kami. Gak akan kami bisa bayar Tuhan kasih-Mu, gak akan kami bisa balas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
teduh sejenak bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dia mau setiap kita mendapatkan berkat lewat firman-Nya. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai penyalur berkat di tempat ini Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, setiap telinga yang mendengar firman Tuhan. Hidup dirubahkan, hidup dilepaskan dari segala ikatan yang jahat, hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan berfirman melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya, silakan duduk. Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, siang hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang berjudul dengan jika ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu. Saudara, judul ini mungkin agak sedikit membingungkan ya. Tetapi biarlah kita mulai belajar siang hari ini apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Mari kita buka dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan baca dulu cerita ini. Ya, tentunya cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita. Ya, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Katakan amin. Amin. Saudara, salah satu cerita mujizat yang spektakuler dalam Alkitab itu salah satunya ini, yaitu Petrus berjalan di atas air. Tentu kita tahu tidak mungkin seorang manusia bisa berjalan di atas air. Tetapi tahukah saudara bahwa sebelum Petrus mengalami peristiwa itu, bagaimana perjuangan Petrus sampai bisa berhasil untuk berjalan di atas air? Mari kita perhatikan satu persatu nanti ayatnya ya. Nah, yang kita kenal Petrus di dalam Alkitab itu adalah orang yang dominan. Artinya Petrus itu sering disebut membuat ulah dalam tanda petik ya. Kita tahu kalau ditanya Petrus, apa kisah Petrus di dalam Alkitab yang terkenal? Menyangkal Tuhan 3 kali ya. Bahkan Petrus itu pernah diteriakin oleh Tuhan Yesus, "Hei iblis!" Dikata-katain sama Tuhan Yesus iblis. Kenapa? Karena dia mencegah rencana Bapa kepada Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Itu Petrus, saudara. Ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan menyelidiki cerita tentang Yesus berjalan di atas air dan Petrus pun berjalan di atas air dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 tadi. Nah, kita mulai dari awal. Dalam ayat 22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, kita masuk di dalam cerita ini. Kita bayangkan, saudara, ya. Setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, sebelum pasal-pasal ini, ya, rupanya Yesus kurang puas dengan respon murid. Di dalam pasal 8 dalam kitab Matius itu diceritakan tentang angin ribut yang diredakan. Kalau saudara baca dalam ayat 27, ya, Matius 8 ayat 27, setelah angin ribut diredakan, murid-murid tidak kenal siapa gerangan orang ini sehingga angin bisa reda. Murid-murid nggak kenal, tidak tahu siapa yang buat mujizat itu. Oleh karena itu saya pikir, kenapa Yesus itu mendesak murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara dia tidak ikut dalam perahu? Saya pikir Yesus akan menguji kembali apakah peristiwa angin ribut yang nanti kita akan lihat membuat murid-murid bisa mengenal dia. Ya. Jadi setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan dalam pasal sebelumnya dan pasal yang ke-8 yang tadi saya cerita, ya, Yesus rupanya penasaran. Ini murid-muridnya nggak kenal dia. Sedangkan pada pasal 8 cerita tentang angin ribut diredakan waktu Yesus duduk di buritan, itu sudah membuat heboh. Tapi tetap mereka nggak kenal, ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan melihat situasi dari Danau Galilea. Tempat yang dimaksud adalah Danau Galilea, saudara. Danau ini memang dikelilingi oleh pegunungan. Oleh karena itu seringkali angin itu berhembus dengan kuat di situ. Tapi bagi murid-murid, Danau Galilea itu menjadi sumber kehidupan mereka. Mereka sudah biasa untuk menangkap ikan di situ, dan mereka sudah hafal betul situasi daripada Danau Galilea. Tetapi saudara terkasih di dalam Tuhan, hari itu di mana peristiwa ini dicatat, inilah hari di mana mereka tidak pernah bisa mengalahkan angin sakal. Inilah pengalaman mereka ketika mereka disuruh menyeberang oleh Tuhan Yesus mendahulunya. Disitulah pengalaman mereka, kepintaran mereka, apa yang pernah mereka lakukan, mereka tidak bisa andalkan, saudara. Ya, dalam Matius 14 ayat 25 berkata demikian. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Coba kita bayangkan kita ada dalam perahu bersama murid-murid di situ. Waktu kita meninggalkan pantai, belum jauh, hanya beberapa mil, tiba-tiba angin sakal itu terjadi, saudara. Ombak besar dan sebagainya. Kira-kira jam 3 malam, ya, Yesus datang menghampiri mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, sebetulnya Yesus bukan lagi pamer. Bukan. Nih lihat, saya bisa berjalan di atas air. Enggak. Yesus enggak lagi sedang pamer, saudara. Ya, Yesus mau pamer atau enggak pamer, dia tetap Allah yang berkuasa. Katakan amin. Dia tidak sedang pamer. Tetapi Yesus ingin menyatakan kehadirannya kepada murid-muridnya. Sebab Yesus berkata demikian, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, saya mau garis bawahi dengan kata aku ini. Aku ini itu dalam bahasa Yunani itu disebut ego eimi. Ego eimi itu artinya apa? Yesus bilang, ini aku ini ada, aku selalu ada. Ya, ego eimi juga berkata apa? Aku adalah pencipta dan semua ada di dalam penguasaanku. Semua ada dalam kendaliku. Ego eimi juga berkata apa? Aku adalah penebusmu, aku adalah penyelamatmu. Yesus berteriak di tengah-tengah badai itu, "Tenanglah,
ada aku. Jangan takut. Nah, sebetulnya apa yang ingin Yesus lakukan di situ? Apa maksud Tuhan untuk berkata, jangan takut, ini aku? Ya, sebetulnya Yesus ingin supaya murid-murid merespon perkataan dia. Ketika murid-murid berkata itu hantu, Yesus segera, makanya dikatakan Yesus segera ya berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Yesus mau menyatakan dirinya, murid-murid, ini aku penyelamatmu, aku penebusmu. Yesus menunggu respon daripada murid-murid. Apa yang terjadi? Gak ada respon. Mereka semua terdiam seolah-olah tenggelam di dalam ketakutan. Tidak ada respon. Yesus menunggu, sedangkan Yesus sudah berteriak, ini aku, tenang, ini aku. Tapi murid-murid tidak ada respon. Saudara, sebelum kita lanjut, kita masuk di dalam drama badai yang terjadi. Itu disebut angin sakal. Alkitab katakan, angin sakal itu apa? Angin yang berhembus dengan kuat, yang meniup, yang berlawanan dengan arah perahu. Coba kita bayangkan, kita ada dalam perahu, angin sakal datang, perahunya ke depan, tapi dihadang oleh angin sakal, sehingga angin sakal itu menimbulkan gelombang yang sangat besar. Nah, murid-murid itu tahu gak Danau Galilea itu seperti apa? Tahu. Ya, sering sekali terjadi angin. Tapi malam itu kepintaran mereka, pengalaman mereka nol, saudara. Mereka nggak bisa kuasai. Mereka tidak berdaya. Mereka pasrah. Pada saat para murid sedang kesulitan, justru penyelamat mereka datang. Tenanglah, aku ini, ego ini, jangan takut. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, coba kita melihat refleksi kehidupan kita. Kadang-kadang waktu kita dalam kesulitan, waktu kita dalam masalah, saudara, kadang-kadang kita buta dalam tanda petik. Kita tidak bisa bedakan itu hantu apa itu Tuhan. Apa yang kita ucapkan di dalam perkataan kita ketika kita dalam keadaan kondisi kesulitan. Aduh, mati gua. Ya kan? Aduh, sial gua. Itu hantu. Ya, padahal Yesus berkata, aku ini. Artinya apa? Di dalam kesulitan kehidupan, Tuhan tetap hadir. Katakan amin. Ya, Tuhan tetap hadir. Cuman kadang-kadang ini membuktikan iman kita kadang-kadang runtuh ketika kita ada dalam kesulitan. Demikian murid-murid Tuhan. Kurang apa? 5 roti 2 ikan. Mereka saksikan, saudara, mujizat. Waktu mereka menghadapi badai, mereka lihat bagaimana Yesus menghardik badai itu, dan badai itu tenang di depan mata mereka. Tapi peristiwa kali ini kembali membutakan mereka. Itu hantu. Padahal Tuhan sudah berteriak, tenanglah, aku ini, ego ini. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kembali ke cerita Petrus. Bagaimana Petrus bisa punya niat untuk keluar dari perahu? Saya juga nggak habis pikir. Coba saudara bayangkan, ada dalam perahu itu bersama murid-murid, ada Petrus di situ, dan badai sedang mengamuk. Ya, ketika Yesus berjalan di atas air, dia bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, sebetulnya Yesus menunggu respon daripada murid-muridnya. Tidak ada respon. Cuma satu orang yang merespon. Siapa? Petrus. Kita tahu Petrus itu memang agak lain dalam tanda petik. Ya, dia orang yang lebih berani. Dia orang yang lebih dominan. Ya. Bagaimana Petrus bisa punya niat untuk keluar dari perahu dan menghampiri Yesus dalam keadaan badai yang begitu luar biasa? Apa yang Petrus katakan? Waktu murid-murid bilang, itu hantu, Petrus punya pandangan lain. Dia bilang, Tuhan, apabila engkau itu,
suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, pernyataan Petrus ini benar-benar kontroversial sekali. Bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Tapi dia katakan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, berjalan di atas air, waktu air tenang aja udah nggak mungkin. Apalagi ini air yang bergelombang, ya, yang begitu dahsyat, itu nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Tapi kenapa Petrus bisa bilang, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air? Saya pikir Petrus ini gila, ya. Petrus ini seperti orang gila yang pikirannya warasannya hilang. Gimana caranya bisa jalan di atas air? Kalau memang engkau Tuhan suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Petrus nggak bilang gini, waktu aku berjalan di atas air, tolong jagain Tuhan supaya aku nggak tenggelam. Nggak ngomong begitu. Petrus cuma bilang, pokoknya kalau itu Tuhan, biar aku turun jalan di atas air. Kalau kita ada di situ, kita bilang Petrus gila kamu ya. Dan murid-murid yang lain juga nggak menanggapi apa-apa tentang perkataan Petrus, ya. Tapi setelah Petrus berkata demikian, Petrus harus memilih antara tinggal di perahu atau dia harus betul-betul berjalan di atas air sesuai apa yang dikatakannya. Kalau dia tetap di perahu, kemungkinan tetap selamat ada, ya. Tetapi kalau dia keluar dari perahu, itu mustahil untuk selamat secara manusia. Tapi apakah tetap di perahu pun tetap selamat? Gak ada yang jamin. Kita memang sudah tahu ceritanya. Tapi coba kita masuk di dalam perahu dan ada di situ. Kita mau pilih yang mana? Ikut Petrus atau tetap di dalam perahu? Sebetulnya apa yang Petrus rasakan sih di situ? Kok dia berani-beraninya bicara begitu? Walaupun dia sendiri pasti takut dan gentar. Sekarang kalau diadakan polling, saudara, ya, misalnya sempetnya mau ikut Petrus atau tetap di dalam perahu, saudara pilih mana? Jujur. Perahu. Kenapa? Udah pasti di perahu lebih aman. Kalau ikut Petrus, konyol, saudara, konyol. Sebelum cerita ini selesai ditulis, pasti nggak ada bukti Petrus itu bisa berjalan di atas air, nggak ada bukti. Siapa yang mau ikut Petrus? Konyol. Kamu mau mati konyol? Nggak mungkin kamu bisa berjalan di atas air, nggak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang memilih tetap dalam perahu seperti murid-murid? Aman, ya. Dan ya, apa yang diinjak itu kelihatan loh, itu perahu loh. Itu jaminan. Nah, saya mau kasih tahu, perahu itu adalah gambaran dari segala sesuatu yang kita andalkan di luar Tuhan. Ya, waktu saya baca cerita ini, ya, benar juga ya. Apa yang kita andalkan dalam hidup ini, itu perahu Anda. Apa yang saya andalkan dalam hidup ini, itu perahu saya. Di luar Tuhan ya, di luar Tuhan. Sebab apa? Tuhan ada di atas air, murid-murid ada di dalam perahu. Petrus tinggal pilih. Karena dia sudah katakan, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air, menghampiri Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh udah undang, datanglah. Kan Petrus bilang, kalau itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus bilang apa? Datanglah. Datanglah. Nah, Petrus itu merespon dengan benar. Dia merespon, dia ambil undangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang suruh datang, artinya apa? Harusnya ada jaminan keselamatan. Amin. Ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab ada contoh seorang anak muda yang kaya yang tidak mau meninggalkan perahu. Ini saya kasih tahu dulu ya. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?"
Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibunda dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Wah, luar biasa ya, hukum Taurat dia kerjakan semuanya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sama, Yesus menawarkan sebuah datanglah. Undangan Tuhan Yesus, datanglah kepadanya, ya, kepada pemuda ini. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda yang kaya tersebut tidak mau meninggalkan perahunya sebab dia memiliki kapal pesiar. Betul? Mana mau, hartanya banyak, hukum Taurat semua dilakukan. Tapi dia tidak mau meninggalkan perahunya, sebab bagi dia perahunya adalah kapal pesiar. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, perahu itu berbicara tentang sesuatu di dalam hidup kita yang kita andalkan di luar Tuhan. Sekarang kita mulai mikir, apa yang kita andalkan dalam hidup kita? Yang tahu cuma Tuhan dan kita sendiri. Yang kita andalkan di luar Tuhan. Saya punya kekayaan, saya punya kekuasaan, punya jabatan, saya punya ini, kepintaran, punya apa. Apakah itu yang diandalkan? Karena itu perikop di sini saya tulis, jika ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu. Kalau ingin mengalami mujizat Tuhan, ingin mengalami spektakuler bersama Tuhan, keluar dari perahumu. Katakan amin. Apa yang kita andalkan dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Kekayaan, kepintaran, kekuasaan, ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Petrus tidak akan mengalami keajaiban apapun. Dia tidak akan pernah mengalami namanya rasa berjalan di atas air kalau dia tetap di dalam perahu. Setuju gak? Iya. Dia harus keluar dari kenyamanan. Dia harus keluar dari perahu. Supaya apa? Supaya dia bisa mengalami Kristus dalam hidupnya. Kalau enggak, dia tidak bisa mengalami. Ya. Walaupun ia sempat tenggelam. Ini bagus. Kenapa? Walaupun dia berjalan di atas air, tapi dia tetap tenggelam. Nanti saya mau kasih tahu. Nah, pilihan ada di pada kita, saudara. Apa yang kita andalkan dalam hidup ini? Keluarlah dari situasi zona nyaman apa yang kita andalkan di luar Tuhan, supaya kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, perahu adalah segala sesuatu yang di luar Tuhan yang dapat kita andalkan. Oleh karena itu, kita perlu merespon panggilan Tuhan. Ego eimi. Aku ini selalu ada dalam hidupmu. Aku ini penyelamatmu. Aku ini penebusmu. Katakan amin. Selalu ada. Tetapi ada harga yang harus kita bayar untuk bisa mengikut Tuhan. Yaitu perahu kita yang kita andalkan dalam hidup kita di luar Tuhan, itu kita harus tinggalkan. Nah, apa hasil dari berjalan di atas air? Yang pertama, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mau mengenal Tuhan, tentunya kita mesti datang kepada Tuhan. Kita bukan lari dari Tuhan, tapi kita mesti datang kepada Tuhan. Tinggalkan perahumu. Orang yang tidak pernah bisa mengampuni orang lain, tinggalkan perahumu itu. Katakan amin. Orang yang hidup di dalam dosa dan terikat dalam dosa, tinggalkan perahumu itu.
Sebab engkau tidak akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa dengan Tuhan ketika engkau masih ada dalam perahumu. Katakan amin. Nah, apa hasil dari berjalan di atas air? Kerohanian kita semakin bertumbuh lebih baik. Sebab apa? Karena kita berjalan menuju kepada Tuhan, merespon panggilan Tuhan. Nah, yang selanjutnya, apa hasil dari berjalan di atas air? Kita memahami artinya menantikan Tuhan. Kita memahami. Waktu kita menantikan Tuhan, artinya kita mulai berusaha untuk keluar dari perahu kenyamanan kita. Jadi perahu itu bicara apa? Ketakutan. Ada orang yang hidup di dalam ketakutan. Keluar dari perahumu, keluar dari ketakutanmu, maka engkau akan menghampiri Tuhan. Katakan amin. Apa perahumu? Kenyamanan, keraguan, kegagalan masa lalu, tidak mau mengampuni, traumatik, kekecewaan. Ada banyak orang mungkin kecewa dengan Tuhan. Keluar dari kekecewaanmu. Keluar dari keterikatan, hidup dalam keterikatan dosa dan mengandalkan uang ataupun kekuasaan. Semuanya itu menjadi renungan kita, saudara, terkasih di dalam Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak saudara untuk memahami bagaimana Petrus berjalan di atas air. Waktu badai begitu kuat, ya, pasti Petrus sulit untuk keluar dari perahu. Di dalam bermasalah, keluar dari perahu lebih bermasalah. Saudara jangan pikir keluar dari perahu itu tanpa resiko. Ada resiko. Saudara meninggalkan perahu saudara itu ada resikonya. Ada, ya, ada resikonya, ya. Waktu Petrus berusaha untuk keluar dari perahu, sedangkan perahu itu tergoncang-ganjing oleh ombak, nggak tenang. Perahu itu luar biasa goncangannya. Dia harus pegang pinggiran perahu. Dia harus berusaha berjalan menuju pinggiran perahu. Dan dia harus berusaha keras untuk mengeluarkan satu kakinya dari perahu. Saya itu pernah diajak mancing, pernah, ya, ke laut tengah malam pernah, dan saya kapok. Kenapa? Karena waktu di tengah malam, waktu orang mau mancing, saya mabok. Saudara tahu kepala ini nggak pernah bisa diangkat dari dek perahu. Kenapa? Beratnya luar biasa. Mau kencing aja nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya, begitu luar biasanya. Padahal perahunya itu cuma paling begini, begini. Itu mau berdiri aja susah, susah, nggak bisa berdiri. Mau berdiri jatuh lagi, mau berdiri jatuh lagi. Nah, saudara bisa bayangkan perahu murid-murid itu nggak cuma begini, tapi ombaknya besar sekali. Petrus itu perlu perjuangan. Saya ingat cerita dalam Alkitab, wanita 12 tahun pendarahan. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha mendekati Tuhan Yesus. Dia begitu berjuang. Kenapa? 12 tahun pendarahan. Orang yang 12 tahun pendarahan itu pasti badannya udah kurus kering, tenaganya udah habis, ya. Dia harus berusaha menembus kerumunan orang untuk bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Itu perlu perjuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Petrus berjuang sampai di pinggiran perahu. Dia harus melangkahkan kakinya turun ke air. Saudara bisa bayangkan kalau saudara habis jadi Petrus. Itu apa sih rasanya? Itu air loh. Itu air, bukan daratan. Itu air. Waktu kakinya mau masuk air, logika kita mikir, udah pasti tenggelam. Tidak mungkin. Betul? Tapi saudara terkasih di dalam Tuhan, kenapa Petrus tetap nekat melangkah? Karena Yesus undang. Datanglah. Dia merespon undangan Tuhan Yesus. Ya. Bagi kita, saudara, kalau kita percaya Yesus itu ajaib, Yesus itu pembuat mujizat, ya. Kalau Yesus undang kita, masa kita nggak percaya? Katakan amin. Masa kita nggak percaya? Nah, Petrus mempertaruhkan semuanya itu di dalam imannya dia untuk percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, keluar dari perahu itu perjuangan. Bukan enak-enak aja. Yesus bilang keluar perahu, iya langsung keluar. Enggak. Petrus pun, seorang Petrus pun berjuang, saudara.
Waktu dia mendaratkan kakinya ke air, di situ dia baru merasakan sensasinya. Airnya padat. Kaki satunya dia injak padat, dia injak satu lagi padat. Dan dia mulai berjalan di atas air. Pengalaman ini tidak akan pernah dia lupakan sampai akhir hidupnya. Kenapa? Berjalan di atas air. Saudara, waktu kita keluar dari perahu dengan keberanian, dengan perjuangan, saya percaya kalau kita merespon undangan Tuhan yang supranatural, yang tidak pernah kita pikirkan, yang di luar akal manusia, kita bisa alami. Katakan amin. Amin. Tapi kita mesti keluar dulu dari perahu. Ada perjuangan, bukan tidak ada perjuangan, ada perjuangan. Orang yang sudah nyaman di perahu, bertahun-tahun hidupnya nyaman, mengandalkan apapun di luar Tuhan, itu tidak mudah untuk meninggalkan. Seperti orang kaya muda tadi, dia punya perahu, bukan perahu biasa, perahunya kapal pesiar. Dia harus tinggalkan. Bangsa Israel, waktu Tuhan bilang keluar dari Mesir, ya, masuk padang gurun untuk terima janji Tuhan di tanah perjanjian. Mereka masuk padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun? Bersungut-sungut, terus ngomel sama Tuhan. Mereka ingat perahu yang lama. Di mana? Mesir. Kalau di Mesir kita lagi makan daging nih. Kalau di Mesir semuanya tersedia. Bangsa Israel pun berjuang keluar dari perahu mereka. Mereka harus keluar, mereka harus mengalami padang gurun untuk sampai kepada tanah perjanjian. Kita tahu ceritanya. Tidak semua bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Satu generasi habis semua. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan perahu mereka. Mereka bersungut-sungut, tiap kali bersungut-sungut, dan bersungut-sungut. Yang harusnya perjalanan 40 hari, Tuhan bilang jadi 40 tahun. Padahal di padang gurun itu pemeliharaan Tuhan sempurna. Pakaian tidak rusak, kasut juga tidak rusak. Nah, saya mau katakan, kita jangan bersungut-sungut, saudara. Kalau hidup kita penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan omelan, penuh dengan keluh kesah, kita masih ada di dalam perahu yang lama. Tinggalkan itu. Keluarlah dari sungut-sungut, keluarlah dari segala kekecewaan, keluarlah dari segala omelan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika Petrus bisa jalan di atas air, tiba-tiba apa? Ada tiupan angin. Waktu tiupan angin itu dirasakan, realita Petrus, logika Petrus terbuka. Gue lagi ngapain ini? Apa yang saya perbuat ini? Air bukan perahu. Disitulah dia mulai tenggelam. Saudara, tiupan angin itu bicara tentang godaan loh. Kita bisa jatuh karena godaan. Gak ada orang yang kebal dengan godaan. Gak ada yang tuh namanya hamba Tuhan kebal sama dosa tuh gak ada. Jadi hati-hati. Tiupan angin itu adalah godaan dunia. Ya, kadang logika kita mulai berpikir. Petrus tuh mulai berpikir, buset, di bawah air, bukan perahu. Kenapa? Karena ada tiupan angin, ada godaan dunia. Disitulah tenggelam. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang menghakimi, bukan Tuhan yang kejam. Segera Yesus menolong Petrus. Diulurkan tangannya, lalu ditarik, diangkat, supaya berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita perlu tahu, kita perlu waspada bahwa tiupan angin itu adalah godaan. Jadi pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Kita mau tetap ada di perahu kita dengan nyaman, dengan apa yang kita andalkan yang di luar Tuhan, atau kita mau melangkah keluar. Kalau kita mau hidup di dalam hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan, kita harus keluar dari perahu kenyamanan kita. Katakan amin. Cuma saudara dan Tuhan yang tahu perahu saudara. Cuma saudara dan Tuhan. Sekarang kita mulai merenungkan, kalau kita mau berjalan di atas air, kita mesti keluar dari perahu.
Waktu keluar dari perahu itu perjuangan. Itu ada harga yang harus dibayar. Ya, ada sesuatu perjuangan yang harus diperjuangkan supaya kita betul-betul merasakan seperti Petrus. Waktu menginjak air, airnya jadi padat. Itu artinya ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Petrus diizinkan untuk mengalami sebuah sensasi yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang lain. Tapi dia merasakan waktu airnya diinjak, airnya jadi padat. Kenapa? Karena dia respon panggilan Tuhan, datanglah. Dia respon. Nggak pakai logika, saudara. Mujizat itu tidak bisa pakai logika. Katakan amin. Ya, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Matematika mana yang bisa menghitung cuma 5 roti 2 ikan untuk bisa memberikan makan 5.000 dan sisa 12 bakul? Nggak masuk akal, saudara. Petrus berjalan di atas air pun tidak masuk akal. Karena apa? Karena itu melanggar hukum alam. Tapi waktu kita bersama Yesus, adakah yang mustahil? Tidak ada. Hukum alam harus ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Karena itu siang hari ini kita mulai merenungkan apa yang menjadi andalan hidup kita di luar Tuhan. Apa yang menjadi jaminan kehidupan kita yang kita miliki, yang kita pegang kuat-kuat, tapi itu di luar Tuhan. Kita mesti keluar dari perahu kita supaya kita bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Ego eimi. Aku selalu ada untukmu dalam segala situasi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, mungkin song leader bisa bantu saya. Kita akan nyanyikan di saat badai bergelora. badai pertama kali, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus siapa gerangan orang ini, sehingga badai bisa diperintahkan untuk tenang. Tetapi kejadian ketika mereka ada di dalam perahu dan peristiwa Petrus berjalan di atas air, dalam Matius 14 ayat 33, mereka baru mengakui, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Suatu ketika Petrus pernah ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut engkau siapakah aku ini? Kalau orang lain berkata Yesus ini, Yesus itu, tetapi Petrus berkata, engkau anak Allah, engkau Mesias,
anak Allah. Sekarang renungannya bagi kita, siapa Yesus bagi kita? Kenapa kita punya jaminan lain dalam hidup kita? Mungkin ada di antara kita yang banyak punya perahu-perahu yang menjadi jaminan hidup kita. Kekayaan, kekuasaan, kepintaran, koneksi, kekhawatiran bisa jadi perahu yang menghalang kita kepada Tuhan. Kekecewaan juga bisa menjadi perahu yang lama, yang terus kita ada di dalamnya. Sakit hati, tidak mau mengampuni, itu juga bisa menjadi perahu di mana kita berpijak. Mulai sekarang kita harus memberanikan diri seperti Petrus berkata, kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus sudah memberikan undangan buat kita semua. Datanglah, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, sebab aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Itulah undangan Tuhan Yesus. Siang hari ini lepaskan semua yang kita andalkan yang di luar Tuhan. Kita mulai keluar dari perahu kita. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, terus sakit hati, kita keluar dari hal itu. Kalau kita merasa kecewa dengan Tuhan, merasa kecewa dengan keadaan, kita keluar dari keadaan itu, keluar dari perahu itu. Kita mulai berjalan di atas air, merespon panggilan Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Sebab ketika Petrus berjalan di atas air, walaupun dia tenggelam, Yesus segera mengulurkan tangan menolong dia. Kalau Petrus ditolong, kita pasti juga ditolong. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Materaikan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kami semua bisa keluar dari perahu kenyamanan kami, sehingga kami semua bisa meninggalkan perahu, sehingga kami bisa berjalan di atas air bersama Tuhan untuk datang menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar, yang terikat Tuhan bebaskan dari segala ikatan-ikatan. Tuhan Engkau memberikan berkat anugerah kasih karunia kepada umat-Mu, kepada anak-anak-Mu. Yang bekerja Tuhan berkati, yang bersekolah Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang berkati. Di saat pada